Ya, oke kawan-kawan sekalian, selamat datang di YouTube channel Kreatif Berkarya. Terutama bagi kalian yang mungkin sudah pernah berkunjung ke YouTube channel ini sebelumnya, selamat datang. Bagi kalian yang baru bergabung juga selamat datang. Sesuai dengan thumbnail atau judul yang tertera di layar kalian, kita akan membahas tentang apa sih yang menyebabkan sehingga artikel yang kita submit di jurnal itu ditolak. Bahkan para pengelola jurnal tertentu, ketika artikel itu mereka validasi itu bisa langsung ditolak mentah-mentah. Nah, poin-poin ini akan saya bahas, semoga bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya. Nah, ini dia penyebabnya, teman-teman. Dan tolong ditonton sampai habis biar teman-teman bisa betul-betul memahami konsep bagaimana kemudian artikel yang masuk di jurnal itu dikelola. Nah, hal pertama yang mengakibatkan artikel yang teman-teman submit di jurnal tertentu itu ditolak, kemungkinan besarnya ini di posisi pertama, karena tidak sesuai dengan template jurnal. Nah, ini berada di posisi pertama. Saya juga sebagai pengelola jurnal di salah satu jurnal, editor in chief, dan beberapa jurnal lainnya yang sudah terakreditasi kadang memposisikan ini dalam memvalidasi artikel yang masuk itu di posisi pertama. Jadi kalau ada artikel yang masuk, kita periksa, kita belum melihat isinya ya, belum melihat substansinya. Yang kita lihat adalah kesesuaiannya dengan template jurnal kita. Kalau ternyata tidak sesuai dari segi, pokoknya template itu sangat kompleks sekali, semuanya sudah ada di sana. Cara menulis, mulai dari cara menulis judul, kemudian nama penulis, afiliasi, abstrak, pendahuluan, sampai pada penulisan referensi itu diatur. Kalau tidak sesuai maka akan langsung kita tolak. Nah, sekalipun teman-teman merasa wah artikel saya ini bagus, kualitasnya sangat tinggi, tapi pada jurnal-jurnal tertentu, apalagi yang sudah terakreditasi, mereka tidak mau lihat itu. Mereka lihat pertama adalah template-nya. Kalau tidak sesuai bisa langsung ditolak. Nah, teman-teman harus perhatikan soal template jurnal ini. Sekalipun merasa bagus kualitas artikelnya, tapi ternyata langsung disubmit begitu saja tanpa memperhatikan template jurnal, tanpa diedit atau tidak disesuaikan dengan template jurnal, maka berpotensi langsung ditolak oleh jurnal yang kita tuju. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak sesuai dengan fokus dan scope jurnal. Nah, maka di konten-konten sebelumnya kan saya sudah sampaikan teman-teman sekalian, ketika kalian punya niat untuk melakukan publikasi artikel di jurnal, maka selain memperhatikan template-nya, kalian itu mestinya jangan menulis dulu, tapi riset dulu, cari dulu jurnal tujuan. Nah, supaya teman-teman tidak salah submit. Riset dulu, kalau jurnalnya sudah ditemukan, pastikan fokus dan skopnya sesuai dengan artikel yang mau kita tulis. Jangan sampai teman-teman melihat judulnya saja, tapi tidak memperhatikan judul jurnalnya saja, maksud saya. Selain memperhatikan judul jurnal, perhatikan juga fokus dan skop. Karena terkadang judul jurnal itu tidak menggambarkan fokus dan skopnya. Nah, kadang juga menggunakan nama-nama unik, nama-nama yang sebenarnya tidak menggambarkan apa yang menjadi fokus dan skop dari jurnal itu. Jadi perhatikan fokus dan skop, kalau sesuai dengan artikel yang mau kita tulis, ya gas, baru submit di jurnal itu. Jangan sampai kita mensubmit artikel kita di jurnal yang ternyata yang kita tulis ini tidak sesuai dengan fokus dan skop dari jurnal itu. Ini posisi kedua. Dan yang ketiga, nah ini nih yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan banyak yang gagal atau artikelnya di reject karena ini. Yaitu adalah hasil uji similarity-nya melebihi batas toleransi. Nah, teman-teman ketika sudah dapat jurnalnya, selain melihat author guideline, melihat fokus dan scope, melihat ketentuan-ketentuan di jurnal itu, cari juga kebijakan yang mengatur seberapa besar maksimal toleransi indeks kesamaannya. Nah, mayoritas jurnal di Indonesia dalam menguji tingkat similaritasnya itu menggunakan aplikasi Turnitin. Saya pikir di kampus-kampus yang ada di Indonesia sudah ada fasilitas Turnitinnya.
Silakan cek dulu indeks kesamaannya, berapa besaran similarity artikel teman-teman, dan berapa kebijakannya di jurnal yang kita tuju. Nah, kalau di Indonesia itu pada umumnya maksimalnya itu 25%, sekalipun ada yang kadang 30. Maka penting untuk kita menjelajahi dulu aturan-aturan yang diberlakukan di jurnal itu sebelum kemudian kita submit. Karena kalau kita mensubmit jurnal, kadang pengelola jurnal itu langsung dia melakukan uji similarity sebelum diproses ke tahap review. Kalau ternyata melebihi batas toleransi maksimal yang ditetapkan oleh jurnal, kadang ya langsung ditolak, artikelnya langsung di reject oleh editornya. Tapi kalau batas toleransinya, indeks kesamaannya di bawah angkanya di bawah dari batas maksimal yang ditentukan oleh jurnal, baru kemudian diproses ke tahap review. Nah, ini yang kedua teman-teman harus perhatikan. Yang ketiga. Dan selanjutnya berdasarkan pengalaman saya, yang menyebabkan artikel teman-teman langsung ditolak itu karena memang kualitas artikelnya rendah. Nah, banyak komponennya yang harus diperhatikan dari segi judulnya, dari segi isi artikel itu sendiri. Nah, ini lebih kepada substansi artikelnya. Teman-teman harus memperhatikan kualitas dalam penulisan abstrak, kemudian kualitas dalam penulisan pendahuluannya, latar belakangnya atau pendahuluannya. Pastikan itu betul-betul memenuhi unsur atau standar penulisan artikel jurnal. Terutama juga di bagian metode. Kadang teman-teman metode itu kan terkadang hampir mirip semua ya, karena terkadang menggunakan bahasa-bahasa template. Nah, sementara di metode itu teman-teman harus jabarkan sedetail mungkin, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa operasional. Nah, saya pikir ini adalah 4 poin pada umumnya yang harus teman-teman perhatikan, dan sekaligus menjadi penyebab kenapa kemudian artikel yang disubmit itu kadang langsung ditolak oleh pengelola jurnal. Semoga informasi ini bermanfaat, dan buat kawan-kawan sekalian mungkin bisa share pengalamannya, komentar di kolom komentar di bawah, atau kalau ada yang ingin bertanya juga boleh. Setiap pertanyaan yang masuk akan saya jawab atau akan saya balas satu persatu. Atau kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya mahasiswa yang bergabung di sini ingin merequest tutorial lainnya, silakan komentar juga. Setiap requestan akan saya buatkan tutorialnya. Jangan lupa like, komen. Kalau misalnya ini dianggap bermanfaat dan perlu di-share, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan saya akan berterima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mampir di YouTube channel ini. Kalau misalnya kalian baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya, tentunya saya akan sangat berterima kasih jika kalian berkenan untuk mensubscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.